Napas, seringkali kita menganggapnya hanya sebagai fungsi otomatis tubuh, sekadar pertukaran udara yang tak perlu dipikirkan. Namun, bagaimana jika setiap helaan napas yang kita embuskan bukan hanya pertukaran udara, melainkan aliran energi vital yang menghubungkan kita dengan alam semesta? Dalam berbagai tradisi spiritual kuno, napas bukan sekadar oksigen, ia disebut prana, chi, atau ruh kekuatan kehidupan yang tak terlihat, namun menghidupkan seluruh keberadaan kita. Setiap tarikan napas adalah penerimaan energi dari sumber yang lebih besar, dari semesta itu sendiri. Dan setiap hembusan adalah pelepasan beban, emosi, serta energi yang tak lagi kita butuhkan. Napas adalah jembatan antara dunia fisik dan dunia tak kasat mata, menghubungkan tubuh yang terbatas dengan kesadaran yang tak terbatas. Napas sebagai cermin kesadaran. Pernahkah Anda bertanya, mengapa dalam keheningan kita bisa merasa damai hanya dengan mengatur napas? Mengapa saat takut, marah, atau gelisah, napas kita menjadi pendek dan berat? Jawabannya sederhana. Napas adalah cermin dari kesadaran kita. Kesadaran ini adalah kunci yang menghubungkan kita dengan alam semesta. Ada rahasia besar yang tersembunyi dalam setiap tarikan napas yang dilakukan dengan sadar. Sebuah pintu tak terlihat menuju penyembuhan dan pencerahan. Para guru spiritual dari berbagai zaman meyakini bahwa napas yang dikelola dengan tepat tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga menyembuhkan luka jiwa, bahkan membuka jalan menuju kesadaran tertinggi. Teknik pernapasan seperti pranayama, breathwork, atau anapanasati bukan sekadar latihan fisik. Ia adalah ritual batin. Ketika Anda menarik napas panjang dan menahannya sejenak, Anda sedang menghentikan waktu dalam diri Anda, dan saat Anda menghembuskannya perlahan, Anda sedang melepaskan racun tak kasat mata kemarahan, trauma, rasa bersalah, dan luka batin yang selama ini berdiam di dalam tubuh Anda. Tubuh menyimpan memori, terutama dari luka emosional, dan napas adalah kunci untuk membukanya. Melalui pola napas tertentu, kita bisa mengakses alam bawah sadar, menyentuh ruang-ruang gelap dalam diri bukan untuk takut, melainkan untuk menyembuhkan. Lebih dalam lagi, saat napas menjadi tenang dan teratur, pikiran mulai mereda. Di balik pikiran yang sunyi, akan muncul kehadiran yang murni, sebuah kesadaran tinggi yang tak terikat oleh nama, bentuk, atau waktu. Di titik itulah, kita bukan lagi sekadar aku, melainkan kesadaran itu sendiri. Menyatu dengan semesta tanpa batas, tanpa ego. Pernapasan bukan hanya tentang hidup, tetapi tentang kembali mengenali siapa diri kita sebenarnya. Dari semua pintu menuju pencerahan, napas adalah gerbang antara dunia fisik dan semesta. Bagi mereka yang telah menyadari bahwa napas bukan hanya aliran udara, tetapi gerbang menuju kedalaman jiwa, maka pertanyaannya berubah, bukan lagi apa itu napas, melainkan bagaimana aku bisa menggunakannya untuk menyembuhkan dan menemukan diriku yang sejati. Ketiga teknik pernapasan kuno untuk mengaktifkan energi tersembunyi, dan 3 teknik yang telah diwariskan lintas zaman, bukan hanya sebagai latihan, tetapi sebagai ritual spiritual untuk mengaktifkan energi tersembunyi dan menyatu dengan semesta. Pranayama, mengatur napas. Mengatur energi dalam tradisi India kuno, pranayama berarti pengendalian atas prana, energi kehidupan. Salah satu teknik dasarnya adalah nadi sodhana, pernapasan bergantian lewat lubang hidung yang dipercaya membersihkan saluran energi halus nadi. Cara melakukan: duduk tenang dengan punggung tegak, tutup lubang hidung kanan dengan ibu jari kanan. Lalu tarik napas perlahan dari lubang hidung kiri, tutup lubang hidung kiri dengan jari manis. Lalu hembuskan napas dari kanan. Tarik napas dari lubang hidung kanan, tutup, dan hembuskan dari kiri. Ulangi siklus ini selama 5-10 menit. Manfaat: pranayama membawa ketenangan luar biasa, menyeimbangkan energi dalam tubuh, menundukkan pikiran, dan memunculkan kesadaran dari balik keheningan. Breathwork, menembus luka, mengakses bawah sadar. Breathwork adalah teknik intens yang digunakan untuk membersihkan emosi dan trauma yang tersembunyi jauh di dalam tubuh. Melalui napas cepat dan berirama, Anda akan memasuki ruang psikis yang sulit dijangkau lewat pikiran biasa. Tulintang cara melakukan: berbaring tenang di tempat yang aman, tarik napas dalam dan cepat melalui mulut, lalu langsung hembuskan juga lewat mulut tanpa jeda. Napasnya bersambung, masuk keluar seperti ombak yang deras. Lakukan 10-15 menit. Bintang efek: seringkali tak terduga titik koma Anda bisa menangis, tertawa, melihat visual, atau hanya merasa sangat ringan. Ini adalah saat tubuh dan jiwa melepaskan beban yang telah tersimpan begitu lama
Bintang Anapanasati, menyadari napas, menyadari diri dari ajaran Buddha. Teknik ini membawa kita pada meditasi paling sederhana, namun paling dalam. Tidak ada manipulasi atau irama khusus, hanya satu tugas, menyadari. Cara melakukan, duduk nyaman, tutup mata, dan rileks, arahkan perhatian ke napas yang masuk dan keluar tanpa mengubahnya. Rasakan udara menyentuh lubang hidung, dada yang naik turun, perut yang bergerak. Bila pikiran mengembara, kembalilah ke napas, bintang manfaat. Semakin Anda menyadari napas, semakin Anda menyadari diri Anda. Ketika kesadaran Anda cukup dalam, Anda akan menyentuh keheningan yang tidak kosong, melainkan penuh cahaya. Ketiga teknik ini hanyalah pintu. Anda yang memutuskan apakah akan masuk atau hanya berdiri di ambang, menunggu dunia berubah. Padahal jawabannya sudah ada dalam diri Anda, di dalam napas Anda sendiri. Bayangkan sejenak, tidak ada suara, tidak ada pikiran, tidak ada kegelisahan. Hanya Anda dan napas Anda yang mengalir lembut, masuk dan keluar seperti ombak yang memeluk pantai tanpa lelah. Di momen itu, jiwa dan napas tidak lagi terpisah. Mereka menyatu, bergerak dalam satu irama, satu kesadaran, satu kedalaman. Inilah titik tertinggi dari keheningan, di mana Anda tak lagi hanya bernapas sebagai manusia, tetapi sebagai kesadaran murni yang menyaksikan segalanya. Tak ada lagi aku yang terluka, aku yang mengejar, aku yang takut. Semua itu menguap, larut dalam ritme napas yang sempurna. Saat napas dan jiwa menyatu, Anda berada dalam keadaan tune-in dengan semesta. Segala hal terasa serasi, keputusan menjadi jernih, hati terasa lapang, dan kehadiran Anda menjadi seperti cermin bening yang memantulkan semesta tanpa mengganggu cahayanya. Ini bukan mimpi atau fantasi spiritual. Ini adalah pengalaman nyata yang bisa dialami siapa saja yang mau sungguh-sungguh hadir dalam setiap helaan napasnya. Tak perlu pergi ke gunung, tak perlu meninggalkan dunia. Keselarasan ini ada di sini, di detik ini, dalam satu tarikan napas yang benar-benar Anda sadari. Dari situlah, Anda akan tahu bahwa Anda tidak pernah sendirian. Anda selalu terhubung dengan jiwa, dengan semesta, dan dengan sang sumber itu sendiri. Karena di balik segala kebisingan dunia, selalu ada ruang hening yang menunggu untuk Anda pulang. Dan jalannya adalah napas Anda. Dari awal kita membuka mata hingga nanti mata ini terpejam untuk beristirahat, napas selalu ada. Namun, ironisnya, justru karena begitu dekat, kita sering melupakannya. Kita hanya ingat napas saat kita kehabisan udara, saat panik, atau saat sesak. Padahal, di antara satu tarikan dan hembusan itulah hidup kita berlangsung. Kita mengejar banyak hal, kesuksesan, cinta, makna hidup tanpa sadar bahwa yang paling esensial sudah ada di dalam diri. Napas, ia membawa pesan halus dari semesta, memberitahu bahwa kita masih terhubung, masih hidup, dan masih diberi kesempatan untuk kembali. Kita mungkin tak bisa mengontrol dunia luar, tetapi kita bisa mengatur satu hal, bagaimana kita bernapas, dan dari sana, mengatur bagaimana kita merespons hidup, bagaimana kita menyembuhkan luka, bagaimana kita menyatu dengan semesta. Jadi, saat hidup terasa berat, saat pikiranmu bising, saat hatimu lelah, kembalilah ke napas, tarik perlahan, dan hembuskan dengan penuh kesadaran. Itu bukan sekadar oksigen, itu adalah energi, doa, dan ketenangan yang Anda kirimkan ke jagat raya. Dan siapa tahu, di momen itu, Anda bukan hanya bernapas, tetapi hadir sepenuhnya. Saat Anda hadir, Anda tak lagi merasa terpisah dari apapun, karena sebenarnya Anda tidak pernah sendiri.